Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya nih? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan ya kepada teman-teman, dan semoga tentunya baik-baik saja ya. Di hari yang cerah ini, semoga hatinya juga cerah ya. Oh iya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Kenalin, namaku Agus Mulyadi. Aku mahasiswa IAIN Langsa, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Dan pada saat ini, aku sedang menjalankan program kuliah pengabdian masyarakat tahun 2021. Dan tentunya aku mengambil kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Dan salah satu output yang harus dihasilkan dalam mensukseskan KPM ini itu ialah sebuah podcast. Nah, beruntung nih teman-teman nih. Ini merupakan podcast pertama aku nih. Semoga saja pada podcast kali ini bisa memberikan manfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Dan pada podcast kali ini juga aku mencoba membahas seputaran peran generasi milenial bagi keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang. Nah, teman-teman tahu nggak sih generasi milenial itu apa? Nah, aku mau ngasih tahu nih, generasi milenial itu adalah generasi Y yang merupakan kelompok demografis setelah generasi X. Dan peneliti sosial juga mengatakan bahwasanya generasi milenial itu biasanya dari tahun 1980-an sampai 2000-an ke atas. Nah, teman-teman termasuk nggak nih generasi milenial? Semoga saya termasuk ya. Dan seperti kita ketahui bahwa setiap manusia akan menjadi pemimpin, sama halnya dengan para pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Generasi milenial saat ini, mereka merupakan calon pemimpin yang akan memimpin suatu bangsa. Setiap bangsa di dunia pastilah berharap banyak kepada para pemudanya, agar mampu membawa kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsanya. Begitu pentingnya peran pemuda bagi para pendiri bangsa, khususnya para pemuda di era generasi milenial ini. Jika puluhan tahun yang lalu, para pemuda memperjuangkan bangsanya secara fisik, namun beda dengan zaman saat ini, di mana para pemuda dihadapkan dengan tantangan yang bermacam-macam bentuknya, dan apabila tidak diarahkan, maka para pemuda akan tersesat ke arah yang buruk, yang tentu itu akan berdampak buruk juga bagi keberlangsungan negara kita ini. Generasi milenial saat ini sangat dekat dengan teknologi. Kehidupan generasi ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan internet. Generasi milenial lahir ketika handphone dan media sosial mulai merambah di Indonesia. Sehingga wajar apabila generasi ini lebih melek teknologi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Selain itu, generasi milenial juga memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh cepatnya arus globalisasi, di mana para pemuda zaman sekarang dapat berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan dunia. Arus globalisasi berhasil menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung yang lebih luas antar umat manusia, yang tidak mengenal batas-batas antar wilayah dan negara satu dengan negara yang lainnya. Oleh sebab itu, globalisasi membuat generasi milenial menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Wawasan mereka terhadap keberagaman pun menjadi luas, sehingga timbul sifat toleran yang cukup tinggi dari generasi ini. Nah, apabila melihat berbagai karakteristik yang dimiliki generasi milenial, tampaknya kehidupan dari generasi ini sungguh enak ya, sungguh terjamin dan menyenangkan.
kemajuan teknologi yang pesat, kehidupan yang super dinamis, dan perkembangan alat telekomunikasi juga telah membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, akan tetapi sering nggak sih kita sadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh dengan tantangan baru yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial harus mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pendidikan yang tinggi saja itu tidak cukup. Anak muda Indonesia dituntut harus dibekali dan dituntut dengan berbagai pengalaman dan soft skill yang tentunya harus baik. Menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda. Itu merupakan syarat utama bagi generasi milenial untuk dapat bersaing dan menghadapi berbagai tantangan di dunia yang semakin dinamis ini. Dan berikut ini aku mau kasih tips nih, pola hidup ala anak zaman milenial yang kreatif, aktif, dan inovatif. Itu ada beberapa ya. Yang pertama, perbanyak membaca buku, dan yang kedua, tentunya menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Dan yang ketiga, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Yang keempat, mencoba membangun ide dan visi ke depan. Dan yang kelima, rajin berolahraga dan membiasakan diri untuk selalu bangun pagi. Nah, demikianlah peran generasi milenial bagi keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang. Pemuda diharapkan dapat menjadi agent of change, agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia. Mereka juga diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran yang kreatif dengan metode thinking out of the box yang inovatif. Sehingga dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal zaman dahulu yang monoton dan tidak pernah berkembang. Dengan kata lain, pemuda diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini. Nah, begitu saja ya teman-teman. Nah, aku ada sedikit pepatah nih teman-teman. Unzur mangkola, walatan zurun mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya Agus Mulyadi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.